Perkenalkan, nama saya Marini Minati Lailena, nomor induk mahasiswa 194111055. Saya dari kelas Farmasi B semester 4, Universitas Citra Bangsa Kupang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekstraksi fluida superkritis. Berikut video penjelasannya. Yang pertama, kita akan masuk pada definisi. Ekstraksi sendiri adalah proses pemisahan zat terlarut atau solut dalam campuran dengan menggunakan pelarut atau solvent yang sesuai. Tujuan dari ekstraksi adalah untuk mengeluarkan zat yang diinginkan dari suatu campuran dan memisahkan zat yang tidak diinginkan dari campuran tersebut. Prinsip dasar dari ekstraksi ini meliputi pengontakan dari sebuah larutan atau padatan dengan pelarut lain di mana tidak saling melarut. Pelarut juga memiliki kemampuan melarut dengan spesifik zat terlarut yang terdapat pada larutan atau padatan. Terdapat berbagai macam metode ekstraksi yang digunakan. Kali ini saya akan membahas mengenai metode ekstraksi fluida superkritik. Jadi, ekstraksi fluida superkritis adalah suatu proses ekstraksi menggunakan fluida superkritis sebagai pelarut. Teknologi ekstraksi ini mengeksploitasi kekuatan pelarut dan properti fisik tambahan dari komponen atau campuran pada temperatur dan tekanan kritisnya dalam kesetimbangan fasa. Yang berikut yaitu sifat fluida superkritik. Sifat ini ideal untuk dijadikan sebagai pelarut. Selain itu, hasil ekstraksi dengan fluida superkritis tidak menghasilkan sisa. Yang kedua, salah satu fluida superkritis yang telah banyak dimanfaatkan adalah fluida superkritis CO2. Dengan menggunakan CO2 superkritis, pemisahan produk reaksi dari pelarutnya dapat dilakukan dengan mudah, hanya dengan mengembalikan kondisi sistem ke temperatur kamar dan tekanan standar 1 atm. Pemakaian CO2 superkritis sebagai media dalam reaksi kimia akan mengurangi pemakaian pelarut-pelarut organik yang toksik dan mudah terbakar. Fluida superkritis ialah suatu zat yang memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas. Sifat dari fluida superkritik tidak terdapat tegangan permukaan karena tidak adanya batas antara fase cair dan juga fase gas. Salah satu sifat yang penting adalah kelarutannya dalam fluida. Kelarutan fluida superkritik meningkat dengan meningkatnya densitas pada temperatur konstan. Karena densitas meningkat sebanding dengan tekanan, kelarutan juga akan meningkat sebanding dengan tekanan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur kerja dari ekstrak superkritis. Yang pertama, bahan baku yang akan diekstraksi dimasukkan ke dalam tangki ekstraksi yang dilengkapi dengan pengendali suhu serta katuk tekanan di kedua ujungnya untuk menjaga kondisi ekstraksi yang diinginkan. Yang kedua, tangki ekstraksi diberikan tekanan fluida melalui pompa yang juga dibutuhkan untuk sirkulasi cairan dalam sistem. Yang ketiga, dari tangki yang berisi CO2 dan komponen yang dilarutkan ditransfer ke pemisahan di mana kekuatan solvasi cairan tersebut menurun sebesar pertambahan suhu atau bias lebih akan mengurangi tekanan sistem. Yang keempat, produk kemudian dikumpulkan melalui sebuah katup yang terletak di bagian bawah pemisah. Yang kelima, uap CO2 terkondensasi dan kembali menuju fluida dan kembali ke tangki. Kemudian kita akan masuk pada bagian-bagian alat ekstraksi fluida superkritik. Yang pertama, pompa, di mana laju alir konstan yaitu lebih dari 2 ml per menit. Untuk menjaga CO2 tetap cair, kepala pompa didinginkan dengan bak sirkulasi. Yang berikutnya adalah modifier, dapat dicampur langsung dengan CO2. Yang berikut adalah restriktor, untuk fungsinya untuk mengontrol tekanan. Yang berikut adalah sorben. Sorben ini adalah alat perangkat atau pelarut kolektor. Yang berikut adalah trap. Trap dipilih yang selektif dan dapat didinginkan untuk menurunkan tingkat kehilangan analin. Kemudian yang berikutnya mengenai aplikasi fluida superkritik. Yang pertama, mengekstraksi minyak esensial seperti minyak sayur dan minyak ikan. Yang kedua, mengekstraksi rasa dari suatu sumber daya alam. Yang ketiga, mengekstraksi lemak dari produk makanan. Yang keempat, dekaifenasi dari kopi dan teh.
Yang kelima, penggunaan dalam industri makanan dengan cara mengekstrak rempah-rempah di mana setelah pelarutan masih mempunyai karakteristik dan organoleptik yang sama dengan bahan dasar. Yang berikutnya adalah contoh aplikasi dari ekstraksi fluida kritis. Dalam contoh aplikasi ini ada dua, yaitu analit dan matriks. Salah satu contoh analit yaitu pestisida orgalokorin, dan untuk contoh matriks yaitu tumbuhan obat Cina. Demikian penjelasan dari saya mengenai ekstraksi fluida superkritik. Sekian dan terima kasih.